Salam gunting batu kertas. Halo, perkenalkan nama saya Adit Cipta Raharja Wirawan. Dalam serial Board Game Designer Diary kali ini, sesuai dengan hasil vote dan komentar pada video sebelumnya, yang tertinggi adalah permintaan teman-teman membahas topik tutorial cara membuat prototype board game ala Warung Wars ya, atau Warung Wars Way. Dan yang spesial dalam video ini adalah akan ada giveaway gitu ya. Giveaway-nya apa gitu ya? Giveaway-nya adalah Warung Wars Second Edition ya. Ada satu Warung Wars Second Edition yang akan saya berikan ke teman-teman ya yang sudah berpartisipasi. Seperti apa caranya nanti akan dibahas di bagian akhir video ini. Oke. Dan buat teman-teman, tolong tonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita akan mulai langkah-langkahnya. Saya akan bahas secara brief gitu ya. Jadi nggak sulit sebenarnya membuat board game ya, dibandingkan untuk mengembangkan digital game. Langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama itu dimulai dari tema ya. Jadi ceritanya ide membuat Warung Wars itu oleh pihak panitia Board Game Challenge 2015 tuh untuk Kota Surabaya dikasih tema tuh ya. Tema yang isi temanya itu adalah Spirit of Surabaya. Oke. Jadi Spirit of Surabaya, terus spesifik memang diharapkan itu untuk segmentasi keluarga. Memang nggak spesifik secara eksplisit disampaikan, cuman kita sudah berpikir kalau segmentasi utama toko buku Gramedia atau grup Kompas itu pada umumnya adalah keluarga, gitu ya. Nah, itu tadi ya, pertama mulai dari tema. Yang kedua adalah ketika kita sudah menerima tema saat itu, karena tema diinformasikan pada saat pelaksanaan workshop ya. Di tahun 2015, waktu itu kita berempat diskusi ya. Dari tema itu kita akan membahas topik apa, tema yang lebih spesifik. Nah, pada saat itu saya menyampaikan ke teman-teman, ke Mas Fikan, Mas Adit, dan David, jangan memilih ide yang pertama. Karena ide pertama itu pasti akan sama dengan kelompok yang lain itu ya. Jadi di Surabaya itu seingat saya ada 17 kelompok itu ya. Salah satu kota terbanyak pesertanya ya. Oke, jadi yang pertama waktu itu kalau ide tentang Spirit of Surabaya, ya Surabaya kota pahlawan. Pasti kalau nggak, yang pertama pada umumnya tentang pahlawan, tentang perang tuh ya. Yang kedua pada umumnya, setahu saya waktu itu tema terbanyak yang dibuat prototipenya adalah perdagangan, perekonomian, pariwisata gitu ya. Jadi 3 itu. Kita juga berpikir yang sama, cuman kita menghindari ide yang mainstream. Dan beneran pada saat itu kita berpikirnya kuliner tuh ya. Mungkin orang Spirit of Surabaya dan kuliner. Kita pembenarannya sih waktu itu ya orang Surabaya ini memang suka makan tuh. Jadi spirit untuk makannya sangat tinggi juga. Tuh ya. Jadi itu akhirnya kita sepakat berempat dan akhirnya kita memilih tema kuliner. Dan memang dari 17 itu setahu saya ya, memang tim kita yang satu-satunya membawa tema kuliner tuh ya. Untuk kota Surabaya. Setelah kita membahas ide spesifiknya tentang kuliner, dilanjutkan ke fase ketiga itu ya. Jadi pada saat itu kita diskusi tentang komponen. Ini belum bikin ya. Jadi saya berpikir dan teman-teman berpikir bahwa market board game itu masih baru ya, tahun 2015 sangat-sangat masih baru, belum banyak yang tahu ya. Dan kita akhirnya menyepakati bahwa komponen board game-nya kita justru malah menghindari board gitu ya. Mungkin cukup menjadi apa ya? Ini Warung Wars card game tapi kok kompetisinya board game. Tapi ya pada saat itu saya cuma berpikir bersama teman-teman ya kita coba. Sebenarnya bisa pakai board itu ya. Tapi kan board itu hanya menjadi sebuah gimmick gitu ya. Ataupun kalau di bagian dari mekanik akan menyebabkan harganya mahal, dan kita khawatir saat itu ya kelompok kita kalau harganya mahal mungkin tidak bisa menjangkau konsumen yang lebih luas ya.
Oke, jadi kita akhirnya menyepakati bahwa komponen utamanya hanya kartu, gitu ya. Menghindari dadu dan komponen-komponen lainnya yang secara produksi ya, secara ini cukup ribet dan mahal. Oke, setelah itu yang keempat adalah kita berdiskusi tentang bagaimana experience dalam game ini. Jadi kita berdiskusi akhirnya kita memasukkan 3 elemen experience yang mempengaruhi game feel. Saya akan bahas nanti ya, game feel itu apa di video yang berbeda. Intinya ada 3 experience, yaitu belanja, ya. Yang kedua adalah masak, yang ketiga adalah raih pelanggan, ya. Jadi ini belum ngomongin mekanik ya, tapi kita ngomongin secara experience itu ya. Karena orang memainkan sebuah game itu karena ingin mendapatkan experience ya, bukan membahas game mekaniknya dahulu. Oke. Itu yang langkah ketiga. Yang langkah keempat adalah kita menerjemahkan dari game mekanik tadi, game experience tadi ke game mekanik gitu ya. Nah, yang pertama adalah experience belanja. Saat itu kita diskusi ide dari Mas Wikan, Mas Adit ya, bahwa untuk belanja itu kita bisa menggunakan game mekaniknya adalah card drafting, gitu ya. Jadi card drafting itu kalau teman-teman yang sudah main Warung Wars ya, kita pemain akan mendapatkan sejumlah kartu, lalu memilih satu kartu dan sisa kartu berikutnya diberikan ke pemain di sebelah kirinya, gitu ya. Dan diulangi hingga setiap orang akan mendapatkan kartu baru dari hasil pilihannya, bukan dari hasil sekedar pembagian di awal, gitu ya. Itu card drafting. Jadi ini adalah membangun experience bagaimana kita merasakan proses belanja, gitu ya. Jadi belanja itu kan kita memilih, gitu ya. Kita datang ke pasar, datang ke satu lapak, kita memilih bahan yang kita butuhkan. Oke. Itu jadi experience kita dan mekaniknya yang pertama ya. Yang kedua adalah experience masak, gitu ya. Nggak mungkin kita bikin secara ini dexterity game masak ya, pasti komponennya sangat mahal. Nah, memasak ini akhirnya mekanik yang kita pilih adalah set collection ya. Jadi bahan yang sudah dikumpulkan dari proses card drafting tadi kita kumpulkan. Nah, dari bahan-bahan yang terkumpul itu kita bisa masak apa gitu ya, dari menu yang tersedia. Nah, setiap masakan itu punya ingredient atau bahan yang dibutuhkan. Nah, itu adalah dari menerjemahkan experience memasak ke mekaniknya itu ya. Jadi mekaniknya yang digunakan adalah set collection. Yang ketiga adalah raih pelanggan. Nah, raih pelanggan ini adalah hidden VP itu ya, victory point. Jadi ini juga mekanik ya, artinya pemain bisa melihat itu ya hasil masaknya dari setiap pemain yang lain, tetapi kartu konsumen ini, customer card ini memberikan poin juga itu ya. Dan ada elemen take death-nya. Artinya dengan pelanggan itu kita bisa menyerang pemain lain itu ya, directly ya. Tapi pemain lain bisa kalau memiliki kartu tertentu dia bisa meminimalisir atau menghindari dampaknya itu ya. Jadi itu ada 3 game experience dengan ada 4 game mekanik. Fase selanjutnya, jadi setelah konsep itu disusun secara matang itu ya di awal. Jadi kita belum ngapa-ngapain, kita diskusi, brainstorming. Itu ya, berdiskusi akhirnya menyepakati apa yang ingin kita buat. Semua anggota tim punya satu pandangan yang sama, akhirnya kita mulai itu ya. Di fase berikutnya adalah menentukan variabel dan jumlah komponen ya. Artinya dari 3 experience tadi, misalkan experience pertama adalah belanja, berarti kita harus ada yang namanya komponen bahan, gitu ya. Kita sederhanakan hanya ada bahan. Nah, bahan ini kita pikirkan kurang lebih ada sekitar 5 bahan, gitu ya. 5 bahan masakan yang nanti dikumpulkan untuk membuat satu masakan. Total menjadi 40 kartu ya. Ini dipengaruhi oleh jumlah pemain. Dan berikutnya yang kedua adalah menu atau masakan. Jadi menu atau masakan ini kita hanya ada 10 macam, tapi masing-masing ada 2, gitu ya. Dan yang ketiga adalah pelanggan. Nah, cuman variabel pelanggan ini ya tidak kita kerjakan pada saat fase prototyping, gitu ya. Jadi karena kita mau fokus dulu di core mekanik permainan. Jadi sebenarnya experience utamanya kan belanja sama memasak gitu ya.
Tetapi kita sudah masukin sih pelanggan itu akan seperti apa itu ya, bagaimana take date-nya dan seterusnya, itu kita sudah pikirkan. Dan kita buat jumlahnya adalah 20 sesuai dengan jumlah masakan yang bisa dibuat. Itu ya, ada 20 kartu masakan, ada 20 pelanggan. Untuk persiapan prototyping, seperti yang pernah saya sampaikan di video tentang 12 skill yang harus dimiliki seorang board game designer. Jadi ada beberapa kemampuan ini ya, crafting ya. Jadi crafting ini kita butuh gunting, butuh kertas, karton ya, atau ada spidol warna dan bolpen. Jadi untuk prototyping itu gunakan standar alat-alat untuk prakarya itu ya, nggak usah ya di print itu ya nanti itu ya. Kita fokus dulu dengan prototype ya, kita yang mudah dikerjakan dan cepat, kuncinya itu. Oke, jadi setelah itu kita potong gitu ya, sesuai dengan jumlah variabel yang kita sudah pikirkan itu ya. Dan kita hanya sederhana sekali, hanya kertas yang ukuran kartu, kita hanya tulisi, misalkan kalau bahan itu adalah beras, hanya tulisan dan kita kasih warna spidol ya, cuman lingkaran, sederhana sekali, warna coklat itu artinya dia beras. Jadi informasi di kartu ada dalam bentuk teks dan juga ada dalam bentuk warna. Begitu juga dengan masakan, hanya tulisan dan poinnya itu ya. Kita udah mulai memasukkan poin. Kita waktu itu salah satu referensi poin kita menggunakan ticket to ride ya, untuk sistem scoringnya ada 1, ada 3, ada 5 dan seterusnya ya. Agak kita modif sedikit itu ya, kita sesuaikan. Itu terus ya kita gunakan sederhana. Mungkin kalau sedikit tips, teman-teman bisa memanfaatkan, kalau mungkin yang tahu kartu trading card game ya, TCG kayak MTG, Vanguard, itu kalau teman-teman dapat kartu yang apa ya, kartu-kartu curah ya, kartu-kartu yang udah banyak kembarannya atau kartu-kartu yang mungkin nilainya cukup rendah, itu bisa digunakan. Atau pakai kartu remi, dimasukkan ke sleeve, terus kertas yang digunting-gunting tadi dimasukin ke dalam kartunya, itu kartu sleeve-nya itu bisa menghemat lumayan itu ya, dibandingkan kalian harus gunting, potong itu ya, cukup lama itu ya. Itu, nah setelah itu kita melakukan playtest. Nah playtest prototype ini kita lakukan beberapa kali. Yang pertama adalah di internal ya. Jadi waktu itu karena kita satu tim berempat, kita coba bermain berempat. Dan untuk memastikan game experience yang sudah didefinisikan di awal, yaitu ya belanja, masak, dan raih pelanggan, itu apakah kita dapatkan saat playtest ya? Apakah experience belanja itu didapatkan dengan mekanik card drafting? Kita bisa merasakan keterbatasan bahan tuh ya. Kita berebut bahan, diambil orang lain bahannya dan seterusnya itu ya. Seperti yang kalau kita belanja di pasar tuh ya. Terus kita ya seperti di sebuah apa ya, food court itu ya. Itu kan para penjual masakan itu kan sebenarnya bersaing gitu ya. Kita merasakan bagaimana experience memasak, mendapatkan pelanggan itu di dalam game ini gitu ya. Itu kita dapat rasakan. Tapi kan sangat subjektif ya pada saat itu karena kita tes secara internal. Dan memang di fase saat semifinal di Surabaya, para mentor dari pihak Kompas dan pihak Kumara melakukan tes tuh ya. Nah, yang menarik itu kalau kita playtest board game itu kita bisa tahu ya, orang tuh kalau bermain itu game ini bagus atau enggak gitu ya. Jadi dari ekspresi bermainnya, menikmati mainnya lebih dari satu kali, bintang mengulang dan memanggil teman-temannya. Itu kita udah lihat, kita udah punya feeling lah waktu itu, kita bersyukur wah, oke nih game experience-nya udah, game feel-nya udah dapet, udah masuk tuh ya. Meskipun itu ya dalam prototipe itu hanya selembar kertas-kertas putih yang ditulisi tulisan tangan dan spidol aja itu ya. Tapi dalam bermain sudah memberikan experience yang menyenangkan tuh ya, game feel-nya udah dapet ya. Jadi itu udah indikator bahwa oke, ini bisa next step menuju ke fase pembuatan ilustrasi dan balancing. Oke. Saya nggak akan bahas bagaimana balancing dan pemilihan video ilustrasi ya. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi kesimpulannya apa? Tuh ya. Jadi kesimpulannya ketika kami membuat Warung Wars itu kita mulai dari tema. Ya, hal yang serupa bisa teman-teman lakukan. Jadi starting dari tema itu ya.
teman-teman sebenarnya ada dua pendekatan ya, bisa dari tema atau bisa dari mekanik gitu ya. Nah, kalau yang mekanik mungkin untuk orang-orang tertentu tidak ini cukup lebih kompleks ya. Kalau preferensi mekanik per gamenya atau bermain board gamenya masih terbatas, pendekatan ini tidak disarankan ya. Tetapi kalau dari orang awam lebih mudah dimulai dari tema gitu ya. Itu yang pertama, mulailah dari tema. Yang kedua adalah ya Anda harus pahami siapa target pasarnya. Sudah saya sampaikan di board game diary sebelum-sebelumnya, itu kesalahan fatal board game designer dalam merancang board game itu salah satunya adalah tidak menentukan customernya. Nah, warung wars tema kuliner ini adalah tema yang sangat universal ya. Laki perempuan suka ya. Ada kadang kita main board game itu kita kasih tahu temanya, tema tertentu, misalkan post apocalypse. Untuk yang perempuan mungkin nggak banyak yang suka itu ya. Post apocalypse, oh temanya zombie. Hah, zombie gitu ya. Banyak orang yang retensi terhadap topik atau tema itu ya. Dan kuliner ini tema yang universal, anak-anak juga suka itu ya, semua tahu masakan, orang dewasa juga, laki, perempuan suka. Jadi itu udah oke, fit banget itu ya. Kita udah tes ya pada saat itu jauh sebelum pengumuman hasil lomba, kita udah punya ya bukannya GR ya, kita udah tahu lah waktu kita playtest pameran orang memberikan respon seperti apa. Oke, yang ketiga adalah untuk prototype yang bagus ya, dari hasil game experience yang diterjemahkan ke game mekanik terus ke dalam prototype itu ya kalian harus pastikan tuh ya sebelum, jangan ditutupi dengan visual ya. Makanya di saat prototype itu hindari visual yang terlalu berlebihan. Nanti orang mengomentari feedbacknya hanya di visualnya tuh ya. Biarkan memang sebuah kertas yang mungkin dicoret-coret, orang fokus pada experience bermainnya. Oke. Jadi itu adalah 3 hal yang bisa disimpulkan ya, itu yang kami lakukan sama persis ya dalam membuat Warung Wars ya. Semoga teman-teman bisa menerjemahkan dari video singkat ini ya. Oke, sekarang giveaway time. Oke, seperti tadi di awal saya sudah sebutkan akan ada giveaway 1 Warung Wars ya. Doakan kalau nanti responnya bagus, saya akan rutin membuat giveaway ya mungkin setiap bulan. Bukan, kalau mungkin responnya bagus bisa setiap minggu ya, doakan. Amin gitu ya. Oke, cara mendapatkannya cukup 3 langkah gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus klik like video ini ya. Video ini klik like. Terus tuliskan komentarmu apa ya, bisa dibaca di sini, apa yang membuatmu pantas mendapatkan Warung Wars Second Edition. Saya ulangi, apa yang membuatmu pantas mendapatkan Warung Wars Second Edition. Oke ya, jadi like terus tulis komentar apa yang membuatmu pantas mendapatkan Warung Wars Second Edition. Yang kedua, share link video ini sebanyak-banyaknya ya di media sosial, boleh di Facebook, boleh di Twitter, boleh di Instagram. Dan wajib memberikan 2 hashtag ya. Hashtagnya bisa dibaca di sini, yaitu hashtag yang pertama adalah Adicipta Playground, hashtag yang kedua adalah Giveaway Indonesia ya. Hati-hati jangan sampai salah ketik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan ya kalian telah mensubscribe ya, subscribe channel Adicipta Playground ini, agar saat pengumuman nanti teman-teman nggak ketinggalan itu ya, nggak merespon ya. Maka hadiahnya nanti saya kasihkan ke para peserta yang lain itu ya. Oke. Dan undian ini akan saya umumkan 2 minggu setelah video ini diupload, yaitu tanggal hari Selasa 19 Mei 2020. Oke. Pemenang akan saya review dulu yang sudah melakukan 3 instruksi di atas itu ya. Saya akan cek, nanti yang saya undi lagi ya, saya random siapa yang telah memenuhi. Dan pastikan ya, pada tanggal 19 itu teman-teman sebelumnya sudah melakukan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya pada saat saya upload di video saya, Board Game Designer Diary tanggal 19 Mei, teman-teman langsung bisa nonton videonya juga. Oke, terima kasih sudah menonton Board Game Designer Diary, tutorial cara membuat prototipe board game Warung Wars Way.
ya. Untuk episode berikutnya, seperti biasa saya kasih ada 2 topik ya. Topik yang pertama, bagaimana merancang visual atau ilustrasi board game yang tepat dan menjual. Oke. Yang kedua adalah bagaimana melakukan playtest atau testing board game yang baik, ya. Silakan tulis di kolom komentar ya, atau kalau teman-teman sudah bergabung di Indonesia Board Art and Card Designer, silakan nanti saya akan posting voting di situ. Silakan teman-teman untuk bergabung dulu ya, kalau yang belum bergabung nanti vote di sana. Seperti itu supaya saya nanti video berikutnya saya akan buat seperti permintaan teman-teman. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam gunting batu kertas.